Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha darama? Mugia nuju ngadangukeun ieu ayeuna dinu kaayaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dinu kesempatan ieu izinkeun abdi bade nepangkeun diri. Perkenalkan, nama saya Dela Nursyabani Rudanisa, salaku pamawa acara di acara podcast ieu. Anu bade nyanggakeun topik ngeunaan ringkasan carita dinu naskah wawacan Perbukean Santang. Wilujeng ngadangukeun. Naskah wawacan Prabukean Santang merupakan salah satu naskah dari koleksi Perpustakaan Nasional dengan nomor PLT 33 peti 121. Bahasa yang dipergunakan dalam naskah ini adalah bahasa Sunda yang ditulis dengan huruf Latin dan bentuk tulisannya ramping agak condong. Tulisannya baik dan teratur, hanya saja mengenai tanda baca kurang diperhatikan. Keadaan naskah tersebut baik, dalam arti belum banyak terdapat kerusakan. Baik yang berupa halaman robek, berlubang, seperti yang nampak pada sejumlah naskah. Naskah ini merupakan suatu karya sastra Sunda yang bernama wawacan, yakni hikayat yang ditulis dalam bentuk puisi tertentu, yang dinamakan dangding. Adapun yang dimaksud dangding yaitu ikatan puisi yang sudah tertentu untuk melukiskan hal-hal yang sudah tertentu pula. Dan dangding ini terdiri dari beberapa buah bentuk puisi yang disebut pupuh. Naskah wawacan Perbukean Santang terdiri dari 427 bait dengan menggunakan 7 bangun pupuh yang dimulai dengan pupuh Asmarandana. Adapun ketujuh bangun pupuh yang digunakan pada naskah ini, di antaranya pupuh Asmarandana dengan 98 bait, pupuh Dangdang Gula dengan 51 bait, pupuh Kinanti dengan 118 bait, lalu pupuh Sinom 59 bait, pupuh Pangkur 56 bait, pupuh Durma 18 bait, dan pupuh Mijil 27 bait. Jumlah bait 427 bait. Kesemuanya ini saling berkaitan. Adapun kaitan antara kata dengan kata yang kata-katanya tersebut sudah merupakan pilihan kata. Lalu dilanjutkan dengan hubungan antara lirik-lirik ditambah dengan gaya bahasa dan teknik penceritaan sehingga muncul rasa keindahan dan terwujud suatu cerita yang dalam hal ini adalah wawacan Perbukean Santang. Keindahan puisi wawacan yang berupa pupuh-pupuh tersebut akan lebih nampak bila membacanya dilakukan secara bertembang. Jadi di dalam naskah ini berisi cerita tentang seorang tokoh yang bernama Kean Santang. Dan nama-nama lain yang disandang tokoh itu adalah Gagak Lumajang, Gagak Lumayung, Garantang Setra, Pangeran Gagak Lumiring, Sunan Rahmat, dan Sunabidayah. Jadi Kean Santang adalah putra Prabu Siliwangi dari Keraton Pajajaran Sewu. Ia terkenal amat gagah, tidak ada seorang pun di Pulau Jawa yang dapat menandinginya. Nah, singkat cerita, pada suatu hari Kean Santang menghadap ayahandanya. Ada sesuatu yang ingin disampaikannya, yakni hasrat hatinya untuk dapat melihat darah sendiri. Prabu Siliwangi tertegun mendengar keinginan putranya itu. Kemudian, Baginda memanggil Patih Raden Arga untuk mengumpulkan para ahli nujum. Setelah semua ahli nujum berkumpul, Prabu Siliwangi menanyakan siapa gerangan orang yang sanggup memenuhi keinginan Kean Santang seperti yang diucapkannya itu. Ternyata para ahli nujum tidak dapat menjawab pertanyaan raja. Namun ada seorang kakek yang sudah tua renta datang menghadap Baginda dan mengatakan bahwa ada orang yang dapat memperlihatkan darah Raja Putra. Ialah Baginda Ali yang berada di Mekah. Setelah mengucapkan itu, kakek tersebut lenyap dari pandangan. Menurut yang empunya cerita, kakek itu tidak lain adalah malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang kakek-kakek. Nama Baginda Ali terkesan pada hati Kean Santang.
ia ingin mencari orang yang mempunyai nama itu ke Mekah. Lalu ia meminta izin dari Prabu Siliwangi untuk berangkat. Raja Pajajaran pun menyetujuinya dan Kian Santang berangkat menuju Mekah. Tetapi ia belum tahu jalan ke Mekah. Dalam perjalanan di suatu tempat ia mengheningkan cipta mohon petunjuk kepada dewa. Dalam hal itu Kian Santang turunan Hindu. Kemudian ada suara tapi tidak menampakkan diri yang memberi petunjuk untuk meneruskan perjalanannya, dan nama Kian Santang diganti menjadi Garantang yang artinya bersih. Tersebutlah Kanjeng Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Mereka berkumpul untuk merencanakan atau membuat dan menambah tiang Masjidil Haram. Setelah mufakat akan mendirikan tiang pada keesokan harinya, lalu Kanjeng Nabi memesan agar semua sahabatnya yakni Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman untuk berkumpul. Dan kepada Baginda Ali dipesankan untuk membawa tongkat. Setelah mendapat perintah, para mukmin bubar. Diceritakan paginya Baginda Ali sudah siap dengan membawa tongkat akan berangkat. Ketika akan mengeluarkan tongkat, datang malaikat Jibril mencegah Baginda Ali agar jangan dulu berangkat, karena akan datang tamu untuk menemui Baginda Ali. Setelah memberi kabar, malaikat Jibril itu hilang dan Baginda Ali tidak jadi berangkat. Menunggu tamu yang bakal datang, tetapi yang ditunggu belum muncul. Lalu Baginda Ali pun berangkat. Sesampainya ia di jalan, ia bertemu dengan Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang melihat Baginda Ali, akan tetapi ia belum pernah mengenalnya. Lalu disapanya Baginda Ali dan berkata, "Hei Bapak, tunggulah." Baginda Ali berhenti menunggu sambil menancapkan tongkat pada tanah. Kian Santang minta ditunjukkan rumahnya. Baginda Ali terkejut karena dirinya yang dimaksud, karena semua orang sudah mengenalnya. Adapun Kian Santang menyebutkan bahwa ia berasal dari Jawa. Maksud kedatangannya tidak lain akan mencari Baginda Ali untuk mengajak bertarung, mengadu kekuatan, karena di Jawa sudah tidak ada yang dapat menandingi kegagahannya. Baginda Ali berjanji akan mempertemukannya di hadapan Rasul. Lalu ia mengajak Kian Santang untuk menemuinya. Dalam perjalanan, Baginda Ali teringat pada tongkat yang tertancap di tanah tempat tadi itu. Lalu ia menyuruh Kian Santang mengambilnya. Kian Santang mencoba mencabut tongkat yang ditancapkan oleh orang tua tadi, tetapi tidak berhasil. Keringat dari badannya yang berupa darah merembes keluar. Robohlah ia dan menyerah. Baginda Ali mencabut tongkat sambil mengucapkan kalimat syahadat, "Allahumma sholli ala Muhammadi ala ali Muhammad, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah mengucapkan itu, Kian Santang kembali sehat. Kian Santang terkejut mendengar kalimat sekali atau syahadat yang dibacakan Baginda Ali, dan oleh Baginda Ali diterangkan maknanya. Setelah diketahui bahwa orang itu tak lain adalah Baginda Ali, Kian Santang pun menyatakan takluk dan kemudian mau memeluk agama Islam, serta berganti nama menjadi Sunan Rahmat atau Sunan Bidayah. Ia diangkat sebagai sahabat Nabi. Atas perintah Nabi Muhammad, Sunan Rahmat pulang kembali ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Ia disuruh memejamkan matanya, dan tak kala ia membuka matanya lagi, ternyata dirinya telah berada di Pulau Jawa. Namun karena Sunan Rahmat sudah tidak dikenal lagi sebagai Kian Santang oleh orang Pakuan, ia berniat ingin kembali ke Mekah untuk menemui Kanjeng Nabi.
Setelah membaca syahadat, Kian Santang serta-merta berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad. Nabi tetap memberi tugas kepada Kian Santang agar mengislamkan penduduk Pulau Jawa. Oleh karena itu, Kian Santang berangkat lagi menuju Pulau Jawa. Sekarang, ia langsung menghadap Prabu Siliwangi. Waktu Sunan Rahmat memberitahukan tentang tugas yang diberikan Nabi kepadanya, Prabu Siliwangi tidak segera percaya. Raja itu menanyakan piagam pengangkatan Kian Santang sebagai wakil Nabi di Pulau Jawa. Menginsyafi bahwa ia belum mempunyai tanda penguat sebagai orang yang harus menyebarkan Islam. Terpaksa ia menghadap lagi kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad memberi sebuah kitab suci Al-Quran dan tanda pengangkatan. Setibanya kembali ke Pajajaran, segera ia menuliskan bunyi tanda pengangkatan sebagai wakil Nabi Muhammad di Pulau Jawa pada batu tulis. Setelah bukti-bukti lengkap bahwa Kian Santang telah diangkat sebagai wakil Nabi dan bertugas menyebarkan agama Islam, Prabu Siliwangi menolak. Baginda tidak mau memeluk agama itu. Kemudian dengan jalan menembus bumi Raja Pajajaran, itu pergi dari Pajajaran Sewu. Sementara itu, para bangsawan Pajajaran beralih rupa menjadi bermacam-macam jenis harimau, sedangkan keraton kembali menjadi hutan belantara. Konon kabarnya harimau-harimau itu menuju hutan Sancang mengikuti Prabu Siliwangi. Sunan Rahmat segera mengejar Prabu Siliwangi. Di Tegaluar, ia dapat menyusulnya, tetapi raja itu tetap menolak berganti agama. Baginda terus melarikan diri melewati tempat-tempat yang bernama Cikaso, Dayeuh Manggung, Duren Sewu. Sementara itu, Sunan Rahmat mengislamkan rakyat yang ada di Batu Layang, Lebak Agung, Lebak Wangi, Curug Dogdog, Curug Sempur, dan Padusunan. Adik Sunan Rahmat diserahi daerah Curug Dogdog. Kemudian hari terkenal dengan nama Dipati Ukur. Kemudian Sunan Rahmat menyebarkan agama Islam di Malasari, Tibangantenan, Dayeuh Pangadengan, Dayeuh Tambaja, Cilageni, Cikupa, Sankanluhur, Ciparai, Talaga, Cikaso, Pagedeng, Dayeuh Manggung, Panggung, Lebak Jaya, dan Karang Tenang. Di Pager Jaya, Sunan Rahmat bertemu dengan Sunan Sandi, yakni ayah mertua Prabu Siliwangi dan ayah dalam Pasehan. Penyebaran agama Islam yang dijalankan oleh Sunan Rahmat terus berlangsung. Rakyat yang pada waktu itu diislamkan ialah yang bertempat tinggal di Sukapunten, Kaduhalang, Malere, Singaparta, Batu Nunggal, Tawa Gantungan, Cipatenggang, Ciralurang, Galuh, Parakan, Pageragung, Cikidang, Tegalaja, Panjalu, dan Cihaur Beti. Pada suatu hari, Sunan Rahmat berjumpa dengan Prabu Tajimalela yang kemudian menyatakan ingin memeluk agama Islam. Tajimalela berkata kepada Sunan Rahmat bahwa sebaiknya yang harus didahulukan diajak masuk Islam itu adalah saudara-saudara Sunan Rahmat sendiri. Tajimalela pun berpendapat bahwa pada akhirnya mereka akan menganut agama Islam. Setelah banyak orang-orang Jawa memeluk agama Islam, Sunan Rahmat berangkat lagi ke Mekah untuk melaporkan hasil usahanya kepada Nabi Muhammad. Pulau Jawa bagian barat dan dengan penduduknya telah menyatakan masuk Islam. Tinggal rakyat yang berada di Pulau Jawa bagian timur. Adapun Prabu Siliwangi sampai saat ini belum mau menerima Islam. Demikian laporan Sunan Rahmat kepada Nabi Muhammad, seraya menyerahkan catatan nama-nama orang yang telah menjadi Muslim. Nabi amat gembira mendengar berita itu. Kemudian beliau berkata, mereka telah masuk Islam dengan membaca syahadat saja. Sekarang orang-orang itu harus dihitan. Sunan Rahmat menerima alat menghitan dari Nabi Muhammad yang harus digunakan nanti di Pulau Jawa. Setelah itu, ia pun pulang kembali ke Pulau Jawa menjalankan tugasnya, walaupun hatinya merasa masih senang tinggal di Mekah. Sekarang Sunan Rahmat berangkat menuju Sokawayana.
Di sana ia bertemu dengan Raden Layang Kamuning dan anaknya yang bernama Raden Tanjung Laya. Layang Kamuning itu adalah putra Dipati Ukur. Kedua orang itu sedang melarikan diri karena tidak mau menurut perintah ayahnya. Layang Kamuning dipaksa harus jadi bupati di Curug Sempur, sedangkan Tanjung Laya harus menjadi wakilnya. Mereka menolak menerima jabatan itu karena merasa bodoh dan tidak pandai membaca Al-Quran. Kemudian mereka ingin berguru kepada Sunan Rahmat. Bila demikian halnya, sebaiknya kalian pergi ke Mekah untuk belajar agama Islam, ujar Sunan Rahmat. Kemudian ia menulis surat yang akan dititipkan kepada orang itu, agar disampaikan kepada Bayanahu yang tinggal di Mekah. Sunan Rahmat kembali lagi kepada tugasnya semula, yaitu memperbanyak penganut agama Islam sesuai dengan perintah Nabi. Sekarang ia menghitan orang-orang yang telah menyatakan masuk Islam. Akan tetapi waktu berada di Mekah ia lupa bertanya kepada Nabi Muhammad cara menghitan orang. Oleh karena itu yang dihitan di Pangadegan, Leles dan Ciparai meninggal dunia. Hal itu terjadi karena Sunan Rahmat main potong begitu saja terhadap batang zakar laki-laki. Tentu saja Sunan Rahmat terkejut melihat peristiwa itu. Segera ia berangkat lagi ke Mekah untuk menanyakan cara menghitan orang tidak sampai mati. Nabi Muhammad menerangkan hal itu dengan seksama. Beliau dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang tebas waktu dihitan Sunan Rahmat akan masuk surga. Selain itu, Nabi pun berpesan kepada Sunan Rahmat agar segera mempunyai istri dan mempunyai tempat tinggal sendiri. Kembali Sunan Rahmat ke Pulau Jawa dengan pengetahuan baru, ia singgah di Jakarta, kemudian menuju ke Karangpakuan, Cikole, Batu Layang, dan Curug Sempur. Di tempat yang terakhir ini, ia bertemu dengan Narapati Ukur adiknya. Sunan Rahmat menceritakan hal ihwal Raden Layang Kamuning dan Raden Tenjolaya, anak dan cucu Narapati Ukur yang pada saat itu telah bermukim di Mekah untuk memperdalam agama Islam. Kemudian Sunan Rahmat mengajak Narapati Ukur untuk bersama-sama berusaha menyebarkan agama Islam. Ajaknya itu mendapat sambutan baik. Narapati Ukur menyerahkan kendali pemerintah kepada salah seorang bawahannya, karena ia telah berketetapan hati akan mengikuti jejak Sunan Rahmat. Sejak saat itu Narapati Ukur berganti nama menjadi Sang Kiai Bagusdaka. Selanjutnya Sunan Rahmat dan Bagusdaka mengembangkan agama di Salamnunggal dan Gunung Tiis. Di Salamnunggal terjadi lagi peristiwa adanya orang yang meninggal dunia karena dihitan. Peristiwa lain yang dialami oleh kedua penyiar agama itu adalah pertemuannya dengan tukang-tukang sihir. Mereka yang memegang ilmu hitam itu dapat ditaklukkan oleh Sunan Rahmat dan Bagusdaka. Mereka mati lemas terbawa hanyut. Sunan Rahmat segera menolongnya dengan jalan menepuk permukaan air. Dengan seketika air pun terbelah dan surut. Yang tinggal hanyalah batu-batunya saja. Menurut cerita demikianlah riwayat terjadinya Cikawedukan di Leuweung Tiis. Waktu kedua pemuka agama itu tiba di Tambak Baya, Sunan Rahmat teringat akan pesan Nabi Muhammad yang menganjurkan agar ia mempunyai istri. Di sana ia kawin dengan Nyi Pugerwangi yang berasal dari Puger. Dari Pugerwangi Sunan Rahmat beroleh anak kembar laki-laki. Kakaknya bernama Pangeran Ali Muhammad dan adiknya bernama Pangeran Ali Akbar. Sayang sekali tak lama kemudian setelah melahirkan, Nyi Pugerwangi itu meninggal dunia. Dalam kesedihan karena ditinggal istri, Sunan Rahmat terus menyiarkan agama Islam di Karangserang, Cilageni, Dayeuh Handap, Dayeuh Manggung, Cimalati, Cisieur, Cikupa, Cikaso, Pagaden, Haur Panggung, Cilolohan, Warung Cimanuk, Kedung Halang, dan Cihaur Beti. Di tempat yang disebut terakhir ini, Bagusdaka disuruh tinggal dan diberi tugas mendidik anak-anak Sunan Rahmat. Sunan Rahmat sendiri berangkat lagi ke Mekah menemui Nabi. Waktu akan pulang kembali ke Jawa, Sunan Rahmat dibekali tanah Mekah yang dimasukkan ke dalam peti. Di dalam peti itu diletakkan pula sebuah buli-buli yang berisi air Zam-Zam.
Setelah itu Sunan Rahmat diberi hadiah seekor kuda semprani oleh Ratu Jin Jabal Kap. Pesan Nabi Muhammad kepada Sunan Rahmat ialah bila peti itu bergoyang di suatu tempat di Pulau Jawa, itulah tandanya Sunan Rahmat mesti berhenti. Di sanalah ia mesti bermukim. Menurut cerita, tempat bergoyangnya peti itu adalah di Godog. Itulah sebabnya Sunan Rahmat yang asalnya bernama Kian Santang dimakamkan di Godog, Garut. Nah, demikian saja ringkas cerita dari naskah Wawacan Perbu Kian Santang. Saya Dela Nur Syabani Danisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.